definisinya adalah interdependensi, saling keterikatan, atau juga keeratan dan lain sebagainya. Kenapa kita perlu mengetahui sinonim ataupun kata lain dari uji korelasi? Nanti di dalam soal UTS ataupun UAS biasanya Mas Huda akan menggunakan istilah lain dari uji korelasi. Tujuannya supaya teman-teman terkecoh dikit. Jadi kalau ngomong uji korelasi kan teman-teman langsung klik gitu ya. Tapi kalau misalnya uji hubungan mungkin agak membingungkan. Seperti yang saya telah sampaikan di pertemuan sebelumnya, di dalam statistika itu penting untuk memahami variabel. Nah, kemarin itu Mas Huda ditanya sama mahasiswa semester akhir, Mas, bedanya variabel sama konsep itu apa? Atau bahkan indikator itu apa? Hanya simpel, tapi mungkin Mas Huda akan awali dengan salah satu contoh yang mempermudah teman-teman memahami definisi konseptualnya. Saat teman-teman liburan kemarin, waktu Idul Fitri, teman-teman sightseeing nggak? Kayak puter-puter atau melihat lingkungan sekitar nggak di desa? Saat itu ada gudang baru yang dibangun pemerintah, berwarna biru sama berwarna merah. Mudah banget maksudnya? Mudah loh. Maksudnya nggak nyebut nama, tapi maksudnya mendefinisikan bentuknya adalah gudang baru diwarnai merah ataupun dicat merah dan dicat biru. Kan ada dua ya. Yang baru-baru ini berjalan di tingkat desa ya. Semua desa ada apa sih dusun? Atau setiap kecamatan? Desa ya? Satu desa satu gudang merah. Atau bahkan satu desa satu gudang biru. Ya. Maksudnya paham tuh? Biasanya si pemerintah akan mengatakan gini, ini adalah program yang dilakukan oleh Presiden A dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, atau kegiatan ini berupaya untuk memberikan ataupun memenuhi gizi dari siswa. Gitu ya. Ketika Mas sudah tanya pelayanan publik, teman-teman memahami definisi pelayanan publik itu apa toh? Secara spontan, pelayanan publik itu apa toh? Di dalam otak kalian apa mungkin? Mungkin kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Segala upaya ataupun government action, government effort tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, oke. Ada lagi? Kamu Pak yang Nevi? Ada lagi? Bentuknya bisa apa aja Mas? Ya, contohnya kayak dari MBG sendiri itu bisa kayak bahan gitu ya, iya. Jasa atau bahkan administrasi kayak KTP dan lain sebagainya gitu ya. Ada lagi teman-teman? Banyak. Menurut saya kurang lebih sama, yang tujuannya itu untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang intinya adalah pencapaian tujuan supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi Mas. Teman-teman tadi mendengarkan bahwa tidak ada definisi tunggal atas pelayanan publik ya. Bisa jadi tindakan pemerintah yang upayanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada yang bilang kebutuhan masyarakat banyak Mas, bisa bentuknya barang seperti MBG, bisa bentuknya mungkin motor listrik ya, mungkin jasa itu kayak Trans Semarang kayak gitu, BRT itu kan termasuk jasa, atau bahkan dokter itu kan termasuk jasa di Puskesmas itu ya. Atau administrasi kependudukan misalnya KTP, KK, mungkin teman-teman punya akte kelahiran atau bahkan mungkin ijazah, itu kan termasuk administrasi. Nah, semua definisi ataupun yang teman-teman sebut itu kan disebut sebagai ide atau gagasan kalian ya, Pak? Ya enggak? Atau definisi pokok ide kalian toh, karena itu pendapat dari kalian.
Ketika dia dikatakan ide, gagasan yang sifatnya masih abstrak, semua pendapat itu benar, maka dia disebut sebagai konsep. Konsep itu berarti sesuatu yang masih abstrak, yang isinya adalah ide, gagasan, atau bahkan pendapat yang belum memiliki nilai mutlak atau kesepakatan definisi mutlak. Misalnya, kalau definisi mutlak itu gimana maksudnya? 1 tambah 1 yaitu 2. Itu definisi mutlak. Nggak ada lagi 1 tambah 1 11. 1 tambah 1 pasti 2. Nah itu definisi mutlak. Tapi kalau ketika teman-teman bisa memberikan pendapat beraneka-ragam, masih abstrak, itu namanya konsep. Nah, variabel itu apa? Variabel adalah bagian dari konsep yang bisa diukur, bisa diamati, bahkan dia punya nilai. Nilai itu maksudnya angka-angka. Sehingga ketika teman-teman ingin bertanya apakah itu variabel atau enggak, teman-teman coba tanyakan apakah dia punya kriteria atau ciri. Karena ciri atau kriteria itu adalah nama lain dari indikator. Variabel dari pelayanan publik itu apa kira-kira? Kalau teman-teman mendapatkan pelayanan publik, sesuatu yang bisa diukur dari pelayanan publik itu apa? Puas. Karena puas itu bisa diukur ya? Oke, puas. Kepuasan. Maksudnya tanya, cirinya orang puas itu gimana? Atau kriteria kita dikatakan puas? Sampai apa yang kita inginkan. Ekspektasinya terpenuhi, Mas. Ini namanya teori expectation confirmation. Ada lagi, Pak, kalau kamu merasa puas, cirimu gimana, Pak? Yang pakai kacamata. Cirinya kalau seseorang merasa puas, selain ekspektasinya sudah terpenuhi, apa lagi? Apa? Oke. Ada feeling, Mbak, ya berarti ya. Ada perasaan. Kalau yang paling belakang pakai masker, Merasa cukup. sama aja, sama feeling tadi, merasa soal perasaan. Ada lagi nggak, Pak? Kalau kamu puas selain itu apa? Pak, kamu Pak yang Pak, nah, yang belakang apa juga? Kalau kamu puas, cirinya gimana? Tanggapan kan, istilahnya. Ada tanggapan apa? Tanggapan bisa positif, bisa negatif, bisa jempol, bisa jempol, bisa yang ke bawah itu. Belakangnya baju putih. Merekomendasikan ke orang lain. Di situ tempatnya bagus, kamu sebaiknya kesana aja deh, karena kamu pasti suka. Biasanya kayak gitu. Apalagi pasnya yang pakai baju sih, kalau merasa puas biasanya gimana? Selain ngasih rekomendasi ke teman lain supaya datang, teman-teman ngasih tanggapan positif atau negatif, atau bahkan merasa mungkin senang, merasa tercukupi, atau bahkan ekspektasi yang sebelumnya teman-teman tinggi banget, oh ternyata iya ya, tempat-tempat hidden gem itu asik ya, berarti kan puas. Apalagi selain itu? Mas, kalau misalnya ngasih tip gitu, kan biasanya kalau di restoran enak gitu pelayanan ngasih tip. Mengasih tanggapan. Oh, Biasanya itu di budaya di Amerika ya. Sering ngafe siapa? Yang sering ngafe tapi kafenya di situ aja siapa? Atau sering nongkrong tapi tempatnya itu aja? Ada nggak? Mbak, kamu Pak? Yang sini apa? Yang belakang itu. Kalau kamu merasa puas, cirimu gimana? Biasanya datang lagi. Repeat order. Repeat order. Kok bisa, Mas?
kepuasan itu menjadi variabel? Karena kepuasan punya kriteria atau bahkan ciri-ciri yang dikenal dengan indikator. Cara mengukur variabel berarti kita bisa bertanya tentang apakah dia datang kembali, berapa kali dia datang dalam seminggu. Kan kita bisa melihat ataupun mengukurnya ya. Oh, seminggu dia 3 kali. Terus apakah ekspektasi ketika kalian sebelum datang dengan setelah datang itu sudah tercukupi? Oh iya mas, awalnya aku ke tempat itu menganggapnya itu tempatnya mungkin B aja kayak kafe-kafe yang lain. Ternyata ada spot-spot foto yang aku sendiri itu nggak pernah ekspektasikan loh. Kayak gitu, mungkin ada foto book dan lain sebagainya ya. Terus gimana perasaanmu? Senang kok mas, enak kok, nyaman, sehingga aku mau memberikan tips atau ulasan positif atau mungkin bintang 5 dan lain sebagainya. Ketika mas bertanya, kira-kira kalau anda puas, bersediakah anda merekomendasikan ke teman yang lainnya? Kalau orang puas, pasti jawabannya bersedia. Kalau enggak, pasti jawabannya langsung enggak. Artinya, kepuasan ini merupakan bentuk dari variabel. Kenapa? Karena dia bisa diukur, diamati, bahkan dia punya nilai. Kenapa kok dia bisa punya nilai? Karena kriteria ataupun indikator ini ketika dikuantifikasikan akan muncul angka-angka. Yang kedua, teman-teman ingat nggak? Pemerintah baru-baru ini melakukan pengadaan. Selain pengadaan robot, dengan adanya miliaran itu ya, miliaran bukan robot kemarin. Yang robot polisi itu loh. Ternyata China sekarang modelnya bukan robot lagi ya. Bahkan robot yang bisa lari maraton sejauh 30 km. Robotnya Cina itu bisa lari maraton 30 km. Kalau robotnya Indonesia hanya bisa jalan kaki mungkin 500 meter dan mungkin joget balik. Di robot Cina itu, robot yang dikatakan dia stabil maka dia harus bisa menyelesaikan 30 km. Hampir sama dengan manusia ya, 30 km. Kalau teman-teman ikut apa Pak kalau lari apa namanya? Bukan. Kalau cowok-cowok yang biasanya hobi lari itu namanya apa? Biasanya 5K, 4K, 10K itu. Apa? Nah, pemerintah udah bosan melihat robot, sehingga pemerintah fokus lagi nih. Tiba-tiba punya ide, oh ternyata di Papua, di Maluku itu SPBU-nya nggak bisa menjangkau karena mobilnya terlalu gede, terlalu besar, sehingga dia melakukan pengadaan barang dan jasa, bentuknya adalah motor listrik sejumlah 12.000 ya. Satu motornya diketahui 49 juta apa 50 juta gitu, mas sudah lupa. Pokoknya puluhan juta. Ternyata di China harganya 10 juta. Mungkin lewat Selat Hormuz sehingga pajaknya tinggi. Jadi kita harus bayar pajak jumlahnya 40 juta. Nah, kok bisa maksud dia? Uangnya dari mana? Kalau teman-teman belajar dari keuangan, itu uangnya dari pajak. Pajak yang dibayarkan entah orang tua kalian melalui PBB, pajak motor kalian, pajak kendaraan lainnya, atau bahkan kalau teman-teman ke restoran atau beli sesuatu, ada pajak BPN di struknya. Nah, biasanya Kementerian Keuangan, kalau Bu Sri Mulyani, karena kan udah bukan menteri ya, tadi Mas bisa sebut nama. Bu Sri Mulyani itu bilang kayak gini, semua pengelolaan keuangan itu telah kita kelola dengan tata kelola yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, bahkan akuntabel. Semua tersistem dengan baik. Jadi Bapak Ibu tinggal membayar pajak, uangnya nanti akan kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas kayak jalan dan lain sebagainya. Biasanya Bu Sri Mulyani bilangnya kayak gitu, tapi lebih tegas. Kalau Mas sudah bilang pengelolaan yang baik, teman-teman secara otomatis mendefinisikan pengelolaan yang baik itu apa tuh? Ada yang mau jawab? Oke Mas. Memanfaatkan sumber daya tersedia dengan baik dan efisien. Pemanfaatan sumber daya dengan baik dan efisien maksud. Oke. Dan sini belakang.
Masa kalah sama cowok-cowoknya langsung inisiatif. Tata kelola yang baik, pengelolaan yang baik. Oh ya Pak, kamu Pak yang main? Hah? Pak kamu Pak? Pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik, kira-kira kamu memahaminya sebagai apa ya? Apa? Sinoni dari Mas yang paling belakang. Kamu Pak yang baju coklat. Sama dengan efisiensi ya. Kami pengelolaan yang baik atau tata kelola yang baik. Oke, ada struktur atau pembagian tugas yang jelas. Ada lagi Mbak baju putih nggak? Kudu Pak. Sumber daya ya, ternyata dibagi dua Mas, ada sumber daya alam dan bukan alam. Yang alam itu dikelola dengan baik. Oke. Belakangnya yang pakai kerudung hitam, bajunya hitam juga. Pakai dia. Pengelolaannya rapi, sistemnya atau sistem manajemennya rapi, terstruktur, tersistematis. Nah, ketika teman-teman mendefinisikan sebuah hal dengan banyak ide, dengan banyak pendapat, dengan banyak gagasan, itu disebut sebagai konsep. Konsepnya apa? Tata kelola yang baik ataupun dikenal dalam bahasa Inggris yaitu good governance. Ini adalah tata kelola yang baik. Ciri-ciri pengelolaan yang baik itu akuntabel, transparan, berdasarkan hukum. Itu cirinya ya. Nah, apakah transparan, akuntabel, berdasarkan hukum ini merupakan variabel? Iya. Contoh variabel transparan. Karena variabel adalah bagian dari konsep yang bisa diukur, diamati, bahkan punya nilai, maksudnya tanya kriteria ataupun ciri-ciri atau bahkan indikator dari orang transparan itu seperti apa? Perkataannya sesuai dengan perbuatan. Oke. Objektif apa adanya ya? Iya. Oke. Kamu Pak? Gimana Pak? Jadi dijelaskan dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah masyarakat tahu nantinya misal ada suatu dana jadi larinya kemana. Aksesibilitas informasi ya. Informasi itu bisa dilihat oleh masyarakat, stakeholder lainnya. Oke, good. Apalagi Mbak, kalau orang dikatakan transparan, selain dia objektif apa adanya, informasi itu bisa diakses oleh semua pihak. Apalagi cirinya? Mengungkapkan hasil yang telah didapatkan. Jadi tidak diungkapkan ke masyarakat. Ada sistem pelaporan maksudnya ke stakeholder. Sistem pelaporan ke banyak pihak. Good. Banyak pihak. Kamu Pak? Biasanya konsisten antara tindakan dan perkataan. Mudah dijawab Mbak ini ya. Menerima kritik dan saran dari Ada ya tanggapan atas saran dan kritik. Ini aja, masih banyak tapi. Ketika pemerintah dikatakan transparan ataupun orang itu transparan, kita lihat kriterianya, apakah dia benar-benar objektif menyampaikan antara data dan fakta kepada pemerintah atau kepada semua stakeholder. Bisa disampaikan apa enggak? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ada fakta-fakta yang mungkin ditutupi. Apakah semua masyarakat itu bisa mengakses informasi tadi? Misalnya kalau ada MBG, sumber dananya dari mana, pengadaannya untuk apa saja itu bisa nggak kita akses. Yang ketiga, apakah ketika sudah ada kegiatan, pelaporan itu diberikan kepada banyak pihak melalui website atau bahkan melalui pemberitaan online, atau pemerintah tiba-tiba
pengadaan aja terus nggak ada laporannya. Nah, ketika pemerintah, ketika masyarakat atau pihak swasta atau bahkan NGO melakukan protes, mungkin protesnya adalah, oh MBG itu makanannya atos-atos, keras-keras, makanannya udah basi sayurnya. Atau mungkin, oh di Superindo dengan harga yang sama lebih enak loh. Kenapa pemerintah dengan harga yang sama kok nggak enak? Bisa jadi kayak gitu. Apakah pemerintah itu menanggapi atau enggak? Ketika kriteria ataupun indikator ini dijawab dengan baik oleh si masyarakat, maka pemerintah itu bisa dikatakan transparan. Yang kedua adalah akuntabel. Cirinya bendahara akuntabel itu apa? Dia bertanggung jawab. Pasti kalau bendahara itu pasti bertanggung jawab. Kalau bendahara yang akuntabel, dia punya semacam sistem pelaporan yang bagus. Misalnya ada pendapatan masuk, debit apa kredit? Pendapatan. Debit. Kredit itu yang pengeluaran. Hutang itu masuk Debit. Terus ada piutang masuk debit. Terus teman-teman bikin yang namanya laporan perubahan modal untung rugi ya. Ketika si bendahara punya laporan itu, maka dia akuntabel. Terus apakah ada penanganan ketika ada komplain misalnya bendahara itu melakukan pengadaan barang dan jasa? Anggap aja beli snack harganya 50 juta. Tapi mereka bilang, loh harga snacknya itu cuma 10.000 dikalikan sekian itu jumlahnya cuma 10 juta. Dia mau nggak menangani, menjelaskan mengapa harga itu bisa melambung? Apakah dia waktu dikirim melalui transportasi dia kembung atau apa sehingga uangnya juga kembung? Yang terakhir, ketika ada potensi korupsi, si bendahara ataupun keuangan tadi mampu nggak dia diaudit? Kan dia punya laporan keuangan ya, dan pasti punya semacam kayak kwitansi atau bukti-bukti transaksi. Mampu nggak dia diaudit? Ketika semua indikator itu bisa dijawab dengan baik, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang akuntabel. Nah, akuntabel ini adalah variabel bertanggung jawab, memiliki laporan yang tersistematis, penanganan atas pengaduan, atau bahkan mampu diaudit. Ini merupakan indikator atau nama lainnya adalah kriteria. Di sini Mas sudah jelaskan, teman-teman tinggal ngecek contoh-contohnya supaya teman-teman bisa memahami, oh konsep dari isinya adalah ide, gagasan atau bahkan mungkin pendapat yang abstrak karena belum ada satu ketentuan mutlak. Variabel bedanya apa? Bedanya adalah dia bisa diukur. Caranya mengukur gimana? Dengan tanya ukuran spesifik, kriteria, atau bahkan indikatornya apa saja. Itu adalah disebut indikator. Mas sudah berikan contoh 3 supaya teman-teman bisa membedakan mana konsep, mana variabel. Nah, sebelum kita ngolah, ternyata kita harus memahami data. Data itu dibagi menjadi 2 pendekatan, ada parametrik dan non-parametrik. Parametrik adalah data yang kita gunakan untuk populasi berdistribusi normal. Misalnya teman-teman saat ini berada di AP3. Di AP3 jumlahnya anggap saja 50, di mana 10 orang adalah laki-laki, 40-nya adalah perempuan. Ketika teman-teman bisa mendefinisikan identitas ataupun isi dari populasi itu, maka itu pendekatannya adalah parametrik. Sedangkan non itu yang tidak berdistribusi normal. Misalnya ketika teman-teman berada di situasi sedang antri KRL, terus teman-teman sudah tanya berapa jumlah orang yang antri di KRL tadi, terus teman-teman jawab gini, nggak tahu Mas, sudah aku nggak tahu ya, soalnya tadi itu aku udah kecemet, nggak tahu aku harus itu bisa nafas apa nggak, mati apa enggak, pokoknya aku bisa jalan terus alhamdulillah. Jadi jangan tanya jumlah orang yang antri. Itu berarti artinya teman-teman berada di situasi non parametrik. Atau ketua kelas namanya Mas siapa Mas? Kamu namanya siapa? Ketika Mas Lafi sebagai provokator, Mas Lafi melakukan demo 212 di Jakarta. Waktu itu Mas sudah tanya berapa peserta demonya, Mas Lafi bilang ini nggak tahu.
waktu itu ada pemukulan dari Satpol PP dan polisi atau bahkan mungkin penggunaan gas air mata. Ya aku belayu maksudnya ngaku aku ngitung-ngitung orang. Nah itu berada dalam situasi non parametrik. Karena teman-teman nggak bisa mendefinisikan jumlah dengan baik. Kapan parametrik dan non parametrik itu digunakan? Di dalam uji korelasi itu digunakan ada dua. Parametrik atau data normal kita menggunakan uji Pearson. Kalau non parametrik data tidak normal kita gunakan untuk uji korelasi Spearman. Jadi di korelasi itu ada dua jenis uji, Pearson atau Pearson sama Spearman. Spearman itu yang nol, datanya nggak beraturan. Ini sudah rangkum, nanti teman-teman tinggal review ulang, jadi teman-teman nggak perlu. Mas sudah pernah nyampaikan ada grafik ke atas, grafik mendatar. Ini nanti ada hubungannya dengan cara membaca data. Yang kita gunakan hanya ada grafik yang mendatar atau dikenal dengan sumbu X, di mana di gambar Mas sudah hanya ada angka 1 positif dan negatif 1. Sayangnya plus dalam angka 1 tidak Mas sudah tulis. Maka karena itu berlaku di matematika. Formula matematika menyebutkan positif 1 atau positif 2 atau bahkan positif sekian. Angka positif tidak perlu ditulis. Karena secara otomatis otak kita memahami angka 1 ini adalah bilangan positif. Sedangkan hal ini berbeda kalau angka negatif wajib ditandai strip terus angkanya. Nah Mas sudah apa bedanya positif sama negatif? Di dalam matematika telah dijelaskan. Semakin ke kanan, arah hubungannya semakin positif. Punya maknanya apa? Semakin searah. Contoh Mas Raffi nembak Mbak siapa namanya Mbak? Mas Raffi nembak Mbak Naila. Mas Raffi nembak Mbak Naila. Ketika Mbak Naila ngasih angka positif, jawabannya berarti diterima atau ditolak? Itu nanti kita akan membaca data dengan cara kayak gitu. Kalau ngasih angka negatif berarti ditolak. Clear ya? Coba kita implementasikan apa yang telah kita pelajari ke model pengolahan data. Teman-teman bisa bantu Mas Suda untuk membuka aplikasinya. Ini adalah yang Mas Suda telah jelaskan, jadi teman-teman tinggal review ulang. Yang jamu berapa orang? 2. Semuanya SPSS. Jamovi-nya cuma 2. Jamovi semua. Dia Smart Plus, Pak. Smart PLS. Iya. Smart PLS nanti mungkin nggak bisa nguji korelasi ke apa ya. Soalnya Smart PLS itu untuk pengujian sel. Bedanya apa Mas Suda? Di dalam statistika itu ada dua pendekatan selain parametrik non parametrik. Ada statistika tradisional yang kayak Jamovi, SPSS, JASP. Terus ada juga namanya SEM. Itu statistika modern, yaitu pendekatannya lebih modern. Ilmu statistikanya yaitu ilmu matematika digabungkan dengan pendekatan computer based. Jadi ada yang namanya Smart PLS, AMOS, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman membuka Jamovi, itu ketika double klik 2 kali, nanti dia akan langsung muncul satu tampilan bentuknya kayak Microsoft Excel, di mana ada huruf A, B, C yang paling atas ya. Sedangkan kalau yang SPSS ketika di double klik muncul 2 tampilan layar. Tampilan layar yang pertama adalah deskripsi produk, tampilan yang kedua itu milik Microsoft Excel. Yang kita gunakan milik Microsoft Excel. Ketika teman-teman di Jamovi, teman-teman nggak akan menemukan 2 menu utama, yaitu variable view sama data view. Itu hanya bisa ditemukan di SPSS. Nah, bedanya di mana? Kalau teman-teman ingin menulis variable view ataupun menulis variabel atau creating variabel, yang SPSS bisa ngeklik variable view di bagian pojok bawah. Kalau yang Jamovi, variable view-nya itu sudah terintegrasi dengan tampilan pertama kali, yaitu A, B, C. Sehingga teman-teman yang Jamovi bisa double klik di huruf A atau huruf B atau huruf C. Nanti akan muncul tampilan baru. Ketika teman-teman sudah muncul tampilan baru,
huruf A-nya bisa diganti X1, B-nya X2, Y-nya adalah C-nya adalah Y. Kalau yang di SPSS, klik variable view, di situ ada name, apalagi maksudnya name, weight, decimal, level, dan lain sebagainya. Di bawahnya di kolom pertama bisa ditulis X1 enter, X2 enter, Y enter. Nanti akan muncul tampilan seperti layar Mazuda. Ini ada grupnya ada. Masih ada Pak. Oh iya. Nama grupnya apa Pak? Maksudnya coba kirimkan PPT-nya juga. Sudah ada. Komisionernya Yang apa? di- ada jamopinya. Kamu SPSS. 25 slide. Teman-teman kemudian kalau SPSS bisa masuk ke data view di bagian di mana di bagian pojok bawah. Pojok bawah itu ada data view, teman-teman bisa masuk ke data view terus teman-teman bisa menginput data ini. Sedangkan yang Jamopi di mana mas teman-teman bisa masukkan ke bawahnya X1, X2, Y tadi. Kita bisa ke data view. Nah, jangan lupa kalau yang SPSS di bagian variable view itu ada desimal. Desimalnya dinolkan dulu, jangan dibuahkan. Itu kan ada 2 ya, bisa dinolkan. Untuk label, teman-teman bisa masukkan nama X1. X1 itu mewakili variabel apa? Transparansi. X2 variabel akuntabilitas, Y-nya adalah kepuasan kinerja. Nah, untuk yang Jamopi di mana Mas sudah ketika teman-teman double klik huruf A tadi, itu kan di bawahnya A itu ada description. Teman-teman bisa masukkan di situ. Jamopi ya. Ketika asal A-nya diklik itu kan ada untuk tampilan baru. A itu kan masih keblok itu ada videonya itu dikasih X1 bahwa X1 kan masih ada description itu nama variabel yaitu transparansi. Terus biasanya ada video ya. Di grup sudah menghasilkan PPT. Itu apa Pak? SPSS. Ada Smart PLS. Kamu sering pakai Smart PLS? Oh, yang pakai Smart PLS ini. Kalau Smart PLS berarti kamu gambar-gambar Udah ada, saya udah ada Jamopi ya. Ya, pilih. Udah selesai. Belum selesai. Oh ya teman-teman, nanti ujiannya kita ngolah data. Pressure-nya di mana? Pressure-nya adalah di kecepatan waktu ya. Hanya 30 menit. Jumlah datanya 50 sehingga nanti open access teman-teman bisa menggunakan AI. Misalnya
ada data banyak kayak gini, teman-teman bisa gunakan AI, foto, masuk ke Google Lens, bentuknya nanti Microsoft Excel, copy paste masuk ke software, bisa. Cuma hari ini kita belajar manual dulu supaya teman-teman bisa melakukan step by step. Kayak gini kan bisa kan difoto, terus muncul tabel file Excel gitu, tinggal kita copy, masukkan ke aplikasi, selesai. Cuma kita belajar manual dulu supaya teman-teman ingat bisa. Sudah memasukkan data. Yang SPSS itu tinggal klik analyze, correlate, habis itu bivariate ya. Setelah correlate, analyze, correlate, bivariate itu muncul dua tampilan kayak kotak-kotak. Caranya supaya pindah, teman-teman copy semua, drag ke sebelahnya. Di copy semua, di drag itu kayak ditarik, gitu, ditarik ke sebelah kanan. Nanti variabel itu akan pindah ke sisi sebelahnya. Nah, untuk yang Jamovi, klik analyze, di situ ada correlation, ada analyze regression, ada correlation metric. Nanti muncul dua tampilan, itu di drag semua ke sebelah kanan. Di drag itu gimana Mas Huda? Ini kan di sini ya. Pastikan ketika di sini teman-teman tarik ke sini itu di drag namanya. Di drag itu dari sini langsung ditarik pakai kursor ke sebelah kanan. Pastikan untuk yang Jamovi itu yang ngeklik adalah correlation sama fact signifikan sama concern. Fact signifikan sama concern. Pastikan fact signifikannya ke klik. Ke klik sih. Fact signifikannya pastikan ke klik. Ketika teman-teman mulai dan fact signifikannya udah klik. Analyze, correlate, bivariate. Ketika udah muncul tampilan hasil data, udah muncul nggak? Yang gini. Oke. Udah muncul. Fact signifikannya di sana. Oke.
Nah, kemudian cara bacanya gimana Mas Huda? Mas Huda akan hasilkan satu tabel. Tabel itu adalah tabel semacam panduan kita untuk memahami angka-angka, yaitu tabel nilai N. Teman-teman bisa googling, di Google itu banyak banget tabel-tabel kayak gini karena memang ini berlaku secara umum. Tapi dalam kesempatan ini Mas Huda akan fokus ke cara baca tabel, karena kan ini ada dua komponen utama ya. Komponennya adalah jumlah data dan nilai signifikansi. Nilai signifikansi bahasa sederhananya adalah tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi. Misalnya Mas Rafi ketika pacaran, Mas Rafi itu pacarnya bilang kayak gini, pokoknya kita bisa jalan kalau kamu nggak banyak melakukan kesalahan. Biasanya kayak gitu ya kalau lagi pacaran. Nah, tingkat signifikansi itu kayak gitu, tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi. Kenapa Mas sudah kok di dalam statistika ada tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi? Di statistika karena basic ilmunya adalah mathematics, maka di matematik itu ada yang namanya desimal. Misalnya 1,000005. Itu kan teman-teman anggap 1,0 gitu ya. Ada yang menganggap 1,005 ya. Ketika dijumlahkan dengan banyak angka desimal itu kan biasanya berubah-ubah ya. Sedangkan ada yang menggunakan cuma bilangan bulat saja. Sehingga setiap sistem pasti ada kesalahan dalam proses pengujian, sehingga kita membutuhkan namanya tingkat signifikansi. N ini harusnya N kecil. N capital atau N besar itu mewakili ataupun menjadi notasi dari jumlah populasi, sedangkan N kecil notasi dari sampel ataupun jumlah data. Beda ya. N capital untuk populasi, N kecil untuk sampel ataupun jumlah data. Dan ini harusnya N kecil harusnya. Maka kita fokus ke jumlah data yang teman-teman masukkan tadi berapa kolom? 12. Fokusnya ke angka 12. Terus teman-teman Mas sudah tanya, kira-kira teman-teman mau pakai 5% apa 1% dalam pengujian kesalahannya? Anggap saja kita sepakat menggunakan 5%. Angka 12 dan angka 5% ketemunya di angka 0,576. Sehingga di PPT Mas Huda berikan tanda merah untuk membaca jumlah N-nya yaitu 12. Angka 5% adalah kesepakatan kesalahan dalam pengujian. Angka 12 dan angka 5% ketemunya di angka 0,576. Ini disebut sebagai nilai tabel. Kenapa kok nilai tabel? Karena kita bisa peroleh dari tabel. Artinya kalau nilai tabel nilainya tetap, karena nilai tabel tidak akan berubah. Sedangkan yang teman-teman hitung pakai aplikasi namanya nilai hitung ataupun koefisien hitung. Clear ya? Terus ada yang tanya, kemarin simpel tanya, Mas, kapan kita menggunakan 5% dan 1%? Sejauh ini selama Mas sudah melakukan riset tentang kuantitatif, belum ada literatur yang mengatakan 5% 1% kapan digunakan. Tetapi 5% dan 1% itu adalah hal umum yang digunakan oleh ahli statistik. Jawaban Mas sudah sampai saat ini itu. Terus kalau ada dosen yang mengatakan wajib pakai 5%, tanya sumbernya dari mana. Nanti Mas sudah akan secara terbuka mengajukan pertanyaan ke beliau. Karena sampai saat ini artikel-artikel berbahasa Inggris tidak ada yang berani menyebutkan kapan kita menggunakan 5% 1%. Untuk membuktikan nanti Mas sudah akan contohkan. Kalau kita pakai yang 1%, maka kita fokusnya ke angka 1% dan angka 12. Angka 1% dan angka 12 ketemunya di 0,708. Oke, Mas Huda akan tulis 2 supaya teman-teman nggak tanya kapan 1%, kapan 5%. Ini adalah nilai tabel. Kalau kita pakai 5% ketemunya 0,576. Kalau pakai 1% 0,708. Ini nilai tabel. Kemudian kita akan membaca yang namanya hasil SPSS ataupun Jamovi. Ini adalah tampilan hasil SPSS. Coba teman-teman perhatikan apakah sama dengan yang ada di software kalian yang SPSS? Sama. Berikutnya Mas Huda akan tampilkan ini adalah yang ada di Jamovi.
Kalau Jamovi hanya fokus di dua kotak yang mahudha merahi. Oke, aman? Kalau SPSS fokus ke bagian sebelah sini, juga dua kotak. Angkanya sama, cuma beda letak aja. Clear ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Kok beda? Karena itu mungkin desain dari aplikasi. Fokus kita adalah cara baca angka-angka itu. Seperti Mas sudah katakan tadi sebelum ke situ. Nah, Mas sudah mau nanya simpel aja. Kapan hari kan Mas sudah nanya angka 1 sama angka 10, keduanya punya nilai nggak? Oh, punya nilai 0 nggak? Angka 1 sama angka 10, keduanya punya nilai 0 nggak? Atau angka 0 nggak? Ada. Punya. Punya apa nggak? Ada yang mau ngasih jawaban punya, alasannya apa nggak? Tahu nggak? Nah, punya apa nggak? Angka 1, angka 10, punya angka 0 nggak? Angka 1 sama angka 10 punya angka 0 nggak? Nggak punya. Angka 1 sama angka 10 punya angka 0 nggak? Alasannya? 1,0 itu desimal, sebetulnya itu maksudnya cuma bilang 1 sama 10, bukan desimal ya, 1 sama 10 punya 0 nggak? Mbak, Mas Huda bilang angka 1 ini Mas Huda nggak ngomongin bilangan desimal ya. Kalau desimal mbaknya tadi 1,0 itu desimal. Angka 1 sama angka 10 punya 0 nggak? Angka 0-nya di mana keduanya? Kenapa 01 tidak ditulis? Good. Ini berkaitan sama jenis data, skala data, nominal, ordinal saat itu. Ini ada nolnya nama banyak, bisa kayak gini banyak, tapi nggak ditulis. Bedanya di situ. Dia punya angka 0. Oleh karena itu, di dalam proses coding ataupun pengembangan sistem, karena kalau kita kembangin sistem, itu kan ilmunya ilmu matematika ya. Sehingga sistem itu pasti membacanya adalah di sini ada angka 0. Angka 0 yang muncul sebelum bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dia nggak akan ditulis. Tapi dia akan ditulis beberapa tanda, misalnya koma, titik, dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah 0,796. Jadi jangan cuma titik 796, itu ada angka 0-nya. Kenapa? Karena di dalam formula matematika angka 0 yang muncul sebelum angka 1 dia dianggap tidak ada, sehingga langsung 0,796. Kita tulis sebentar, aku sini supaya teman-teman harusnya dari tadi mas nggak bisa pelan. Mas sudah akan tulis 0796. Yang kedua muncul angka 0908. 0,908. Dari mana? Dari yang atas ini. Clear ya? Jadi angka-angka yang Mas sudah tulis itu adalah angka-angka yang dari sini. Ada pertanyaan, maksud kenapa cuma dua kotak aja yang dimerahi? Karena kalau awal-awal biasanya akan bertanya seperti itu. Karena kalau kita melakukan pengolahan, kalau kita gambar, dia hanya ada dua gambar. X1, X2. X1 transparansi, X2-nya adalah akuntabilitas. Y-nya apa? Kepuasan kinerja. Di dalam proses pengujian statistik kita butuh yang namanya hipotesis atau dugaan bahwa ada variabel yang dihubungkan. Variabel X1 memiliki hubungan terhadap variabel Y, variabel X2 memiliki hubungan terhadap Y. Sehingga ini adalah hipotesis 1, hipotesis 2. Bahasa lebih modernnya namanya paired coefficient, ini paired coefficient. Sehingga kita fokus ke dua kotak nanti. Karena yang diuji cuma 2. Nah, kemudian kita perlu memastikan perbandingan dari angka hitung dengan angka tabel. Ini adalah hitung
yang muncul dari aplikasi SPSS, ini yang muncul di tabel tadi yang Mas sudah tampilkan tadi. Ada 0,576, ini pakai 5%, 0,708 ini pakai 1%. Kira-kira yang lebih besar itu yang mana? Angka sebelah kanan apa sebelah kiri? Yang 0,5 atau 0,7 yang paling gede? Kok 0,5 sama? 0,5 sama 0,7 gede mana? Kenapa? Karena dia mendekati angka 1. Kok bisa? Karena maksudnya tadi menggambarkan gambar kayak gini. Ada positif 1, ada negatif 1. Nah, sehingga munculnya angka-angka ini nggak mungkin akan 1, pasti angka-angka di bawah 1 sampai dengan angka-angka 0. Kita bandingkan, otomatis ke sini apa ke sini? Oke. Loh. Sini apa ke sini? Yang lebih besar itu yang dimakan yang mana? Sebentar, belakangmu Pak yang bingung. Sini apa sini? Ini dimakan. Nah. Yang lebih besar itu yang mana? Besar ini. Besar ini. Kalau banyak kayak gini. Gini dong. Tadi kamu gitu. Iya. Kalau ada yang bingung nggak? Yang lebih besar itu yang dimakan. Siapa yang bingung? Masih bingung nggak? Enggak. Lebih besar. Ini lebih besar. Ketika Mas Raffi effortnya lebih besar di dalam proses pacaran, dia diterima apa ditolak? Oke, yang diterima siapa? Karena itu adalah kotak pertama, maka yang diterima adalah X1 dengan Y. Keputusannya apa? Diterima antara X1 dengan Y terhadap Y. Clear ya cara bacanya. Yang kedua, karena kita punya dua variabel, tadi 0,79, ini 0,90. Angka hitungnya pasti beda karena ini muncul di aplikasi. Sedangkan nilai tabelnya sama karena tabel itu nggak pernah berubah, yaitu 0,576 pakai 5%, 0,708 pakai 1%. Tapi nanti ketika teman-teman baca cuma salah satu aja, jangan dua-duanya. Ini cuma buktiin kapan kita pakai 1%, 5% itu sama hasilnya. 0,9 sama 0,5 itu gede yang mana? Sini apa sini? Sini apa sini, Mbak? Serius kamu masih pusing? Kesini apa kesini? Lu langsung tanya temennya, berarti kamu masih bingung. Lebih besar, sini apa sini? Seperti mbaknya tadi metodenya, kalau ke sini berarti ini lebih besar karena B, kalau ke sini lebih kecil. Simpelnya kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal menandakan yang kalau kayak gini, oh ini yang lebih besar, berarti kita harus bikin huruf B. Huruf B itu kayak gini. Nah, ada tanda bantu supaya teman-teman tidak bingung B atau K. Anggap aja ini ada garis kayak gini. Oh berarti besar, lebih besar. 0,9 ini lebih besar dari 0,5 atau 0,7. Tapi jangan ditulis di lembar jawaban seperti ini. Simpel ya Pak ya. Kalau kamu masih bingung, balik ke SMA. Berarti kamu masih belum lulus integral. Kalau dia lebih besar effortnya, diterima apa ditolak? Simpelnya kayak gitu. Berarti ini cara pengambilan keputusan diterima. X2-nya Y. Karena variabel yang diuji ada dua. Ini cara pertama, membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Yang kedua, kita tadi punya yang namanya signifikansi ya. Kita belum ngomongin nilai signifikansi. Yang kedua adalah signifikansi. Signifikansi ditetapkan dalam tabel 5%, 5%. Sedangkan yang dihitung muncul di aplikasi. Di mana kita nemuin? Di bawahnya ini loh. 0,002. Karena 0 muncul sebelum angka 1 atau angka 2, maka 0-nya ini hilang. Jadi 0,002. Kenapa kok angka 002 itu muncul maksud? Karena dia muncul setelah koma. Jadi pasti tetap ada.
Bedanya yang sebelum koma itu nggak ada, karena dia muncul lebih dulu. Kalau yang 002 ini munculnya setelah angka koma, jadi tetap ditulis karena angka desimal. Beda ya aturannya ya. Jadi 0,002 ini adalah 0,000. Kalau Jamovi lebih kecil dari 0,001. Maka kita pakai yang Jamovi aja supaya teman-teman tidak bingung. Membandingkan nilai signifikansi yang ada di perhitungan SPSS dengan yang di tabel. Kok di tabel kok 5 sama 1? Tadi kita mencoba membuktikan di tabel tadi pakai 5% atau 1%. Jadi jangan bingung, 5% itu berapa? 5/100 sama dengan 0,005. Jadi nanti kalau Mas sudah ngomong 0,005, 0,05 berarti 5%. Kalau Mas sudah ngomongin 0,01, 1%. Kalau Mas sudah pakai pecahan ataupun bilangan apa? Yang kayak gini toh. Namanya bilangan apa? Pecahan. Oke. Masih mau. Kalau bilangan kayak gini. Desimal. Oke. Kalau bilangan gini. Nanti di soal Mas sudah akan pakai model kayak gitu, teman-teman jangan bingung. Itu sama. Nilainya sama ya. Sama. Kita bandingkan 0,002 dengan 0,05. Yang lebih gede atau lebih kecil yang mana? Kesini apa kesini? Kesini. Kenapa? Karena lebih dekat. Karena 0,02 itu lebih kecil. Gini toh, logonya kayak gini, cuma ini jangan ditulis nanti. Mas sudah bingung cara baca. Kalau di dalam pengujian signifikansi, fokusnya adalah signifikansi adalah tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi. Kalau Mas Raffi melakukan kesalahan 2 kali, tapi kalian bisa memaafkan maksimal 5 kali, artinya kalau orang sudah melakukan kesalahan 2 kali, diterima apa ditolak? Masih diterima karena kesalahan maksimalnya 5 kali, ya toh? Diterima. Yang diterima siapa? X1 ke Y. Begitu pula dengan yang nomor 2, yang diterima adalah X2 ke Y. Ini adalah cara kedua, yaitu baca signifikansi. Ini adalah baca nilai hitung ataupun koefisiensi hitung. Clear ya? Ada yang tanyakan lagi nggak? Atau ada yang masih bingung? Betul. Kalau misalnya berada lebih kecil dan lebih besar sama dengan gimana? Seumpama antara nilai hitung sama nilai yang di tabel sama gitu ya. Misalnya itu kan toleransi kesalahan 5 kesalahan. Terus kesalahan yang dilakukan 5. Masih 5 gitu ya. Oke. Kadang-kadang kita bisa menemukan hasilnya kayak gitu. Kalau kesalahannya 5 kali Mas, terus tingkat signifikansi juga 5 kali, keputusannya apa gitu toh? Ada 2 cara. Semua 0,05. Biasanya si peneliti secara curang dia akan menggunakan 0,01 supaya dia terlihat jelas kalau dia lebih besar. Yang Mas sudah temukan di paper-paper yang sudah terbit. Jadi peneliti secara memang sengaja yang awalnya 5%, supaya angkanya kelihatan dia ditolak, maka angka 5% diganti menjadi angka 1%. Sehingga di sini munculnya 0,01. Kelihatan banget ini lebih besar. Tapi ada juga yang peneliti memang dia jujur dan objektif tadi. 0,05 itu akan ditulis sama dengan 0,05. Keputusannya tetap diterima. Tapi alasannya ini akan lebih panjang kalau di dalam penelitian. Tapi ada beberapa peneliti yang memang dia nakal. Karena hasilnya 0,5, dia akan tiba-tiba merubah keputusannya menjadi 0,01. Clear ya? Yang Mas sudah temukan ketika baca-baca di paper kayak gitu. Kenapa? Biasanya kalau kita mempublikasikan karya, alasan mengapa 0,5 sama dengan 0,5 ini masih diterima, ini yang akan dikejar sama si
pembicaranya. Jadi kita kayak harus mengembangkan argumentasi lebih panjang. Tapi biasanya ada juga yang tiba-tiba habis 0,5 diganti 0,1 supaya jelas kalau dia lebih besar. Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena nggak ada kesepakatan kapan kita pakai 5% ataupun 1%. Sehingga kalau kita ngubah di sini adalah 0,01, angka-angka di atas juga berubah 0,001. Clear ya? Ada lagi? Ada lagi apa? Ada yang ditanyakan lagi? Nanti kalau teman-teman lupa, di PPT Mas Huda sudah buatkan semacam slide khusus untuk membaca angka-angka tadi. Jadi teman-teman jangan bingung. Di PPT itu Mas Huda desain semudah mungkin teman-teman menemukan angka-angka tadi dengan mengikuti kotak-kotak warna merah supaya teman-teman tidak terkecoh dengan kotak yang lain. Angkanya sampingnya nanti kalau teman-teman tanya pas gimana kalau kita mau menghitung median sama standar deviasi, di situ teman-teman bisa klik analyze description, nanti akan muncul median modus dan lain sebagainya. Atau kalau di Jamovi ketika diklik itu langsung muncul. Sampingnya Pak, ini berapa Pak? Belakangnya? Belakangnya Pak? Satu enam. Satu kosong enam. Sampingnya sampingnya belakangnya sampingnya 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 lagi Pak. Belakangnya kap satunya
Mas Taufik 155. Mas 150. 083. Sampingnya 23. 937. 23. 134. 134. Satu dua tujuh. Dalam Atas nama Diri Kuliasi Sinsani. Saya Sawatina. Hah? Sawatina. Sakit apa? Kalau ini sebagian tindakannya ini eksisi luas bilateral. Kalau Ika, yang Ika artinya Mas Zaki, Ika kemana? Mas Zaki, Mas Taufik, Ika kemana? Habis malam minggu sama kamu. Mbak Anissa. Oke teman-teman, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan sebelum kita Mas, ini kalau ada kasus nggak ya Mas kalau misalnya nilai hitungnya tuh diterima tapi kalau yang koefisien itu ditolak? Nggak ada. karena kan gini kan sistem operasi komputernya udah aslinya udah terintegrasi, cuma bedanya angka-angka ini kan beda-beda gitu. Cuma makanya maksudnya tadi bisa memberikan kayak kebebasan mau pakai yang nilai hitung ataupun koefisien hitung atau signifikansi hitung dengan signifikansi tabel tadi, aslinya sama. Ada yang tanyakan lagi teman-teman? Oke. Besok aku harus ikut UKM.